بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسوله الكريم. Ibu Ketua RW, Ibu Haja Nurullah, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibunda kami, orang tua kami yang hadir pada kesempatan sore hari ini, apa kabar semuanya Ibu? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat pikirannya Bu? Alhamdulillah. Sehat kalbunya Bu? Alhamdulillah. Sehat dompetnya Bu? Kalau dompetnya kurang sehat, berarti harus dibawa ke IGD, instalasi gawat darurat dompet. Jadi kalau cepat diinfus, biar cepat gemuk lagi. Bunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ya, walaupun ya, alhamdulillah kalau sudah badan kita sehat, kemudian pikiran kita sehat, walaupun kita sehat, ya, walaupun satu ini mungkin ada yang kurang sehat, ya, ini kita sudah alhamdulillah. Karena tak ada gunanya dompet yang sehat, harta yang melimpah, kekayaan, kemewahan yang ada di kita punya di tangan kita, kalau salah satu dari tiga ini tak sehat. Dompet kita sehat, harta kita melimpah, kalau badan kita sakit, percuma. Banyak harta tapi nggak enak makan, nggak enak tidur, terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat tidur, tak bisa melakukan ibadah, tak bisa melakukan kemana-mana, percuma. Pun demikian, kalaupun dompet kita sehat, ya, harta kita banyak, kemewahan yang ada di tangan kita, tapi kalau pikiran kita nggak sehat, sama seperti orang yang di jalan bertawa-tawa sendiri, ya, percuma. Dompet sehat. Ataupun percuma kalau harta kita banyak, tapi kalaupun kita sakit, ini lebih parah. Kalau kalaupun kita sakit, ya, banyak harta pun tak mau kita datang ke majelis-majelis ini. Ada harta pun kikir tak mau diinfakkan kepada, tak mau menolong sesamanya. Itu lebih parah lagi kalau kalaupun kita yang sakit. Ibu dan kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, layaknya sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah pertemukan kita di tempat ini, ya. Mudah-mudahan sahibul bait, ya, mudah-mudahan tuan rumah itu mendapatkan keberkahan dari tempat yang kita pakai hari ini. Karena tempat ini kita pakai untuk saling mengingatkan, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kemudian tempat ini kita gunakan untuk silaturahim, yang kata Rasulullah SAW, memperbanyak kita silaturahim maka memperpanjang umur kita, berkah umur kita, berkah hidup kita. Kemudian dilapangkan rezekinya, ya, melalui silaturahim. Oleh karena itu minimal kita ucapkan dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini pembukaan nih, Bu. Pembukaan arisan RW. Ini yang pertama, ya. Yang pertama kita melaksanakan kegiatan arisan RW, dan setelah kita sebulan penuh kita digembleng oleh Ramadan, kemudian tepat sebulan juga kita bulan Syawal sudah kita lewati. Oleh karena itu suasana ini, ya, masih suasana pasca Ramadan. Oleh karena itu hari ini mungkin kita akan membawa bekal ke rumah, bahwa kita akan coba ceritakan apa sih ciri-ciri orang yang sukses di bulan Ramadan. Menurut para ulama,
Ya, ini qaul ulama. Disebutkan bahwa Syawal, ya, Syawal itu didefinisikan menjadi 3. Ya, didefinisikan atau diartikan menjadi 3. Yang pertama, Syawal itu diartikan sebagai syahrul irtafa'a. Syahrul irtafa'a ini bulan, artinya bulan meningkat. Ya, meningkat. Apa yang meningkat? Karena sebulan penuh kita sudah digembleng oleh Ramadan, maka diharapkan meningkatnya keimanan kita, meningkatnya amal ibadah kita, meningkatnya dan indahnya akhlak kita. Ya, semakin meningkat akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya pemarah, ya mungkin sekarang jadi pemurah. Yang tadinya dulu mungkin pemukul, sekarang jadi perangkul. Yang dulu mungkin pengejek, sekarang jadi pengajak. Yang dulu penggibah, tukang ngomongin orang, sekarang jadi penghibur. Penghibur lihat saudara kita kekurangan. Ibu melihat teman kita sedang susah. Ibu melihat saudara-saudara kita, tetangga kita yang butuh bantuan. Semakin lembut hati kita. Ya, semakin lembut hati kita. Oleh karena itu, Ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pasca Ramadan ini, inilah yang diharapkan irtafa'ah. Ya, itu semakin meningkat iman, semakin meningkat amal, dan semakin meningkat keindahan akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata ulama pun, jadilah robaniyan, jadilah hamba-hamba Allah, jadilah hamba-hamba Tuhan, wala takun ramadhaniyah. Jangan engkau jadi hamba-hamba Ramadan. Artinya apa? Ketika bulan Ramadan, ketika kita bulan Ramadan, puasanya luar biasa. Setiap hari kita puasa full selama 1 bulan. Selama bulan Ramadan, bagaimana kita aktivitas sholat kita? Sholat kita rajin masuk ke masjid, ya, rajin sholat berjamaah di masjid. Malamnya qiyamul lail, ya, sholat tarawih kita setiap malam kita tarawih. Kemudian 10 hari terakhir kita iktikaf sampai menangis kita. Ya, ketika iktikaf kita menangis berdoa, ya, muhasabah diri sampai segitu. Ya. Jadi kalau jadi hamba Ramadhaniyah, hamba Ramadhaniyah, hamba Allah, selesai pun Ramadan, maka konsisten akan kita kerjakan yang lain. Baca Qur'annya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya, infaknya luar biasa. Ya, berat nggak bu? Menjadi yang tadi saya sebutkan itu luar biasa berat untuk menjadi sempurna seperti itu. Oleh karena itu, ya, kita mungkin tak perlu menjadi sempurna, ya, seperti itu. Makin meningkat ibadah kita, mungkin tak perlu sesempurna itu. Ya. Tapi kita mulai peningkatan ini di bulan Syawal, meningkat, ya, meningkat atau irtafa. Ibunda kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, irtafa. Kemudian apa kata ulama yang disebutkan Syawal? Syawal itu disebut syahrul ibtida'il khair. Ibtida'il khair itu artinya semakin ibtida' itu memulai khair, kebaikan. Ternyata bulan Syawal ini menurut ulama itu adalah awal atau waktu yang tepat untuk memulakan kebaikan, untuk memulai kebaikan. Mungkin menjadi yang sempurna yang tadi saya sebutkan mungkin agak susah, ya. Masih ingat ibu, 2 hari sebelum Ramadan kita tahib Ramadan, pas di tetangga sebelah, ya, di rumah Maikian kemarin 2 hari sebelum Ramadan. Masih ada yang ingat tantangan saya? Apa tantangan kita tahun ini di bulan Ramadan? Puasa mulut. Puasa mulut, kita menjaga mulut, menjaga lidah. Kalau perlu banyak-banyak yang tadi saya sebutkan. Selama Ramadan sampai dengan detik ini, sudahkah ada ibu-ibu termasuk saya? Adakah yang sudah berhasil untuk menjaga lisan kita? Untuk menjaga jangan sampai kita ngomongin orang, untuk menjaga jangan sampai kita menghina orang, untuk menjaga jangan sampai lisan kita itu melukai perasaan saudara kita, melukai perasaan
tetangga kita, teman kita, sudahkah kita ada yang sudah berhasil menjaga itu? Itu pun masih berat. Itu pun masih berat, terus terang. Yang banyak-banyak tahu dibaca Quran, sholat malam, sholat sunnah, puasa sunnah, itu sempurna, itu berat. Tapi untuk menjaga lisan saja, ini tantangan. Masih kita lanjutkan ya. Terus kita berbuat atau semakin meningkat di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, yang tadi disebut ibtida'il khair, untuk memulai kebaikan ya. Awal untuk waktu untuk memulai kebaikan. Inilah bulan Syawal ini. Oleh karena itu nggak perlu yang banyak tadi, yang satu itu aja dulu. Kita jadi pengingat orang ya, ketika teman kita udah mulai agak meleset nih. Nah, kalau bicara lagi banyak orang seperti ini kemudian berbisik-bisik, itu tanda-tanda awal-awalnya seperti itu. Tapi memang setan ini, iblis ini luar biasa, pintar ya. Dibisikannya dulu kebaikan-kebaikan di awalnya. Ya. Misalkan ngobrol berdua situ banyak tengoklah. Misalkan ya, ini tidak ada. Misalkan lagi berkumpul seperti itu, kalau udah berbisik-bisik, alhamdulillah ya, itu ada ustadz baru bacaan Quran yang luar biasa. Ini cantik lu biasanya bu, di depannya itu baik, enak, syahdu membaca Al-Qurannya, punya istrinya nampak istri solehah, dia pakai niqab, dia pakai gamis tertutup seperti itu, luar biasa, enak kita lihat anak muda pasangan seperti itu, luar biasa. Mulai agak seperti itu biasanya agak mulai, tapi sayang itu istrinya tuh gak mau gabung sama kita. Udah mulai lah tuh. Istrinya tak mau bergabung dengan kita, tak mau bermajlis dengan kita. Kemudian tengoklah rumahnya, pekarangannya, gak mau dia nyapu namanya. Kalau udah seperti itu, ingatkan bu, nah ini jadi awal yang baik, tolong ingatkan. Ingat tantangan Pak Herman tuh, ya, jaga mulut. Udah seperti itu biasanya udah mulai itu. Udah mulai bibirnya menyemana, udah selesai itu, udah mulai itu menggunjing atau menggibah. Itulah kita menjaga mulut kita. Kemudian yang ketiga, kita percepat. Yang ketiga, Syawal itu diartikan sebagai istimrar, syahrul istimrar, bulan untuk melanjutkan kebaikan. Tadi yang pertama bulan untuk meningkatkan kebaikan, kemudian untuk memulai, dan ini untuk melanjutkan istimrar, ya, melanjutkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang selama bulan Ramadan kita kerjakan, kita lanjutkan lagi setelah bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Makanya kelanjut atau kontinuitas ini ya. Ibu masih ingat mungkin ya, ada dulu mungkin penceramah menjelaskan bagaimana puasa kita ini kalau dianalogikan ke bidang biologi, ada puasanya ular dan ada puasanya ular. Masih ingat ibu ya? Ada puasa ular. Ternyata ular dan ular itu berpuasa juga. Yang pertama ular itu untuk mengganti kulit atau istilah biologinya disebut shedding atau molting, itu melakukan puasa si ular ini. Jadi puasa ular ini, sebelum puasa ular ini namanya apa bu? Ular. Pada saat puasa ular ini namanya apa? Ular juga. Setelah berpuasa, setelah ganti kulit, bagus sekarang kulitnya, mengkilat dia sekarangnya, lebih sehat dia kulitnya. Namanya apa? Ular juga. Namanya tetap sama, dia sebelum puasa, saat puasa maupun setelah puasa, namanya tetap sama, ular. Sifatnya sama nggak bu? Sama juga. Kelakuannya sama nggak ular itu? Sama. Kelakuannya mendesis dia, mencari mangsa, ya, menjerat mangsanya, memakan binatang yang lain. Itulah ular. Ya, itulah ular.
Kemudian kalau kita ulat, puasa ulat juga berpuasa. Kalau ulat berpuasa itu saat, kalau di bidang biologi mungkin ibu-ibu masih ingat metamorfosis, ya, metamorfosa itu perubahan dari ulat menjadi bentuk yang lain, menjadi kepompong, kemudian setelah menjadi ini menjadi kepompong dan kemudian terakhir menjadi kupu-kupu. Sebelum berpuasa, ulat ini namanya apa? Ulat. Pada saat berpuasa namanya apa? Kepompong. Setelah berpuasa, setelah kepompong itu mekar, ya, jadi kupu-kupu. Jadi ulat itu pada saat sebelum puasa, saat puasa, dan setelah puasa itu berubah bentuknya menjadi dari ulat yang menjadikan menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu cantik hinggap di bunga-bunga seperti itu, hinggap di tempat-tempat yang bersih. Itulah puasanya ulat. Kalau kita tarik kepada kita semuanya, apakah kita termasuk puasa yang ulat atau puasa yang ulat? Kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa di mana posisi kita. Apakah kita puasa ular atau puasa ulat? Inilah tiga poin yang kita jelaskan tadi di bulan Syawal itu menunjukkan kepada kita di mana posisi kita. Untuk tiga tadi, irtafa'a, kemudian ibtida'il khair, istimrar, itu tiga kata ini kalau digabungkan itu menjadi satu kata namanya istiqomah. Istiqomah itu ya berlanjut. Apa arti istiqomah? Istiqomah itu berawal dari pengetahuan atau ilmu, ya. Orang yang berilmu, ya. Kemudian orang yang sudah berilmu kemudian berubah. Kalau dia berpotensi menjadi celaka nih, orang yang begini. Percuma orang yang berilmu, gelarnya banyak, titelnya banyak, ya, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka disebut dia celaka. Ilmu, beramal, dan orang yang beramal itu pun berpotensi untuk celaka. Karena apa? Karena amalnya ingin dilihat oleh orang lain. Karena amalnya ingin disanjung oleh orang lain. Karena amalnya ingin dilihat, disanjung, kemudian dia akan marah kalau dihina oleh orang lain. Berarti amalnya tidak ikhlas. Mahwal ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kata ulama tengok di surat Al-Ikhlas. Kalau surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada kata An-Nas di dalam suratnya. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ada falak di situ. Apalagi? Kemudian Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab, lahabin wa tab. Al-Lahab. An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr. Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun. Semua nama-nama, ya, nama-nama surat itu ada katanya. Tapi tengok surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tak ada kata ikhlas di situ. Artinya apa? Artinya ikhlas itu tak bunyi. Ikhlas itu tak bersuara. Ikhlas itu cuma kita yang tahu. Ikhlas itu cuma Allah yang tahu. Tak terbang, ya, ketika dipuji, tak tumbang ketika dihina. Tak peduli hujan badai, dia kerjakan. Itulah orang ikhlas. Tak peduli orang lain. Tak peduli pandangan orang lain, apakah dia akan dihina, apakah dia akan dipuji. Itulah ikhlas. Oleh karena itu kita belajar dari surat Al-Ikhlas. Ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang ikhlas itulah yang disebut istiqomah. Terakhir, ya, terakhir ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah istiqomah. Apa hebatnya orang istiqomah? Apa hadiahnya orang istiqomah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahi thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata Rabbuna Allah, Allah itu adalah Tuhan kami. Artinya dia beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, dia berpegang teguh terhadap ucapannya, terhadap keimanannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaf. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka diturunkan membersamai orang yang istiqomah itu al malaika, para malaikat. Oleh karena itu orang istiqomah itu dia akan tegak berdiri, dia akan tegar, dia akan kuat apapun masalahnya. Itulah ciri orang istiqomah, itulah hadiah dari Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, janganlah kamu takut, janganlah kamu cemas. Wala tahzanu, janganlah kamu bersedih apapun masalahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru, maka berikanlah kabar gembira, kata Allah, bil jannati, dengan surga, kuntum tu'adun, itu surga yang didambakan oleh orang-orang yang istiqomah. Begitu besar pahala atau penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istiqomah. Oleh karena itu, ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, ini sebelum kita berdoa bersama untuk menjaga istiqomah ini ya, ada 5 caranya. Kita percepat. Yang pertama, bagaimana supaya kita istiqomah? Maka yang pertama kita harus luruskan niat dulu ya, luruskan niat. Kemudian yang kedua, kita mencari ilmunya. Cari ilmu dulu, cari pengetahuan tentang amal ibadah kita ya. Kemudian sibukkan dengan ketaatan. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan. Yang keempat, kita mendekat dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung. Yang kelima, perbanyak doa ya. Yang terakhir, ini yang paling penting, ada tahu tujuan hidup. Kalau sudah tahu tujuan hidup ya, yang lain itu insya Allah bisa mengikuti. Karena apa? Karena sudah tahu tujuan hidup, di mana posisi kita sekarang. Setelah kita masuk ke alam arwah, kemudian masuk ke alam rahim, kemudian ketiga kita masuk sekarang di posisi alam dunia. Sebentar kita di alam dunia, nanti ke alam kubur. Di antara alam kubur sampai ke alam akhirat, inilah yang agak panjang perjalanan nanti ya. Setelah kita masuk di alam kubur, nanti masuklah hari kiamat. Kiamat hancur semua kita manusia. Kemudian ada lagi masuk ke dalam fase hari kebangkitan. Dibangkitkan kita di padang mahsyar. Setelah kita dibangkitkan, nanti kita dihisab ya. Kita dipertanyakan amal ibadah kita. Setelah itu kita ditimbang lagi amal ibadah kita, apakah lebih banyak amal ibadah kita atau lebih malah lebih sedikit ibadah kita, lebih banyak dosa yang kita kerjakan. Kemudian setelah ditimbang, ada syafaat di situ, ada ahli syafaat. Apakah kita mendapatkan syafaat atau tidak? Setelah itu baru kita masuk ke fase kita akan melewati Shiratal Mustaqim. 2 terakhir, Shiratal Mustaqim yang tipisnya setipis rambut dibelah 7, yang tajamnya luar biasa tajam. Apakah kita akan menyeberang Shiratal Mustaqim ini dengan kecepatan cahaya, kecepatan seperti kilat? Kita akan dari ujung sini sampai ke akhirat nanti ya, hari yang kekal itu. Atau apa, kita akan berlari, atau kita akan berjalan, atau mungkin kita gak akan sanggup lagi melewati Shiratal Mustaqim. Kita gak tahu. Boleh bangga kita sekarang dengan amal ibadah kita. Boleh bangga kita dengan
pekerjaan-pekerjaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di depan manusia kita dipuji, di depan manusia kita disanjung. Boleh kita bangga sekarang, tapi ketika di siratal mustaqim, ketika kita di siratal mustaqim, di situ kita enggak, atau mungkin kita akan jatuh di bawahnya api yang membara, hancur kita sih. Atau mungkin kita selamat sampai tujuan. Apakah kita masuk di hari terakhir, di tempat yang kekal inilah kita akan masuk? Apakah kita masuk ke neraka, atau kita selama-lamanya di surga? Allah a'lam. Ya, oleh karena itu hari ini kita sedang belajar ke sana, kita supaya tahu tujuan hidup kita. Ya. Ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita, maka apa yang akan kita kerjakan mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, mulai dari hal-hal yang kecil akan kita kerjakan untuk waktu yang akan datang. Inilah kita akan bermuhasabah diri. Ya. Ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai berapa kali nanti Allah akan menegur kita? Sampai harus seperti apa Allah akan menegur kita supaya kita taubat? Harus bagaimana lagi Allah memberikan kepada kita peringatan supaya selama ini kita sudah lengah. Ramadan sudah berapa puluh kali kita kerjakan. Dari muda kita bertemu dengan Ramadan. Tiap tahun sama seperti itu. Tiap tahun kembali ke setelan pabrik. Tak ada perubahan dari kita. Oleh karena itu tak perlu panjang lebar, ya. Tak perlu banyak. Poin kita hari ini, ya. Poin kita hari ini tetap tantangan kita tahun ini adalah menjaga mulut. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ya. Tantangan ini biar satu tantangan tapi efeknya insya Allah akan luar biasa. Ketika kita bisa menjaga mulut kita, ketika kita bisa menjaga lisan kita tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak menggunjing, tidak menggibah, ya saudara-saudara kita, maka insya Allah mudah-mudahan selamatlah amal-amal kita karena lisan. Ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah kita hari ini. Ya, mohon maaf segala kekurangannya. Mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama kita mengadahkan tangan kita tundukkan